Hai hai hai, ada podcast baru nih. Ada apa sih? Tenang dong, tenang dong, tenang dong. Karena ada Faza di sini, ada Faza. Jangan lari. Nah, kan ada Faza di sini. Sekarang Faza mau ngasih tahu nih ke teman-teman online tentang apa sih sukses itu. Sebelum masuk ke pembahasan nih ya, pasti kalian gak asing dong sama yang namanya sukses. Coba kalian komen di bawah sini, apa sih arti sukses menurut kalian? Dan sudah sampai mana atau tahap apa kalian mencapai kesuksesan itu? Oke, di podcast kali ini Faza akan mengundang nih beberapa bintang tamu yang sukses di era digital sekarang. Karena di era digital sekarang ini banyak banget peluang untuk kalian mencapai kesuksesan itu dengan beragam cara. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja ya kita panggilkan, ini dia bintang tamunya. Nah, ini dia bintang tamu kita. Ganteng-ganteng ya bintang tamunya ya. Kayak oh my god, subhanallah. Nah, bisa perkenalkan dulu Kak namanya? Hai teman-teman semuanya. Jadi kenalin gue Bram dan ini adalah partner gue Faik ya. Jadi kita adalah satu rekan dalam partner content creator. Nah, mereka ini adalah konten kreator dari YouTube, TikTok, sama apa lagi Kak? Sama Instagram juga. Instagram juga. Terus katanya dengar isu-isu kakak ini mau ada project Nah film ya itu bakalan tayang berapa bulan lagi sih. Kayak sekarang udah tinggal tahap finishingnya aja sama tinggal promosi-promosi gitu. Oke. Nah Kak, jadi ini saya penasaran nih, bisa diberitahu ke teman-teman nih. Kan tadi pertama kita saya udah memberitahukan, Faza ini udah memberitahukan ke teman-teman online tentang yang namanya sukses. Oke. Menurut Kak Bram sama Kak Faik nih, sukses itu apa sih bagi konten kreator nih ya kan? Oke. Soalnya kan banyak banget nih ya teman-teman online kita yang mengira kalau sukses itu ketika mereka berhasil masuk ke perusahaan besar. Kalau menurut kakak ini? Oke, dari siapa dulu? Gua dulu nih. Nah, Oke. boleh. Kalau dari gue sendiri ya, ini masing-masing tergantung mindset masing-masing sih. Setiap orang punya prinsip yang berbeda-beda. Karena gue udah terjun lama di bidang konten creator ya, termasuknya di YouTube, TikTok, sama Instagram juga. Kalau sukses menurut gue pribadi itu, jadi ketika kita itu membuat konten ya, ketika kita membuat konten, terus kita upload nih ke sosial media kita, dan itu tuh mendapatkan banyak respon, banyak views, dan pokoknya respon-respon positif, view-nya itu banyak, dan mendapatkan engagement yang banyak juga. Nah, hal itu tuh yang kayak bikin aku tuh kayak sukses gitu. Nah, jadi sukses aku tuh kayak gitu. Kalau Kak Faik sendiri? Kalau menurutku simple sih. Kalau sukses itu gimana kalian ngejalanin sesuatu. Kalau menurut kalian udah jalan, udah sesuai harapan kalian, terus juga menghasilkan juga sesuai dengan target kalian, itu menurutku udah sukses aja. Itu aja sih simpelnya. Apakah menurut Kak Faik ini ketika kita mencapai sesuatu dengan hobi kita nih, juga termasuk sama dengan yang namanya sukses? Wah, kalau itu malah lebih oke lagi, malah lebih bagus menurutku. Karena kalau kita ngejalanin hobi tapi sekaligus kita dapat cuan ya, dapat keuntungan, itu adalah keuntungan yang double. Jadi selain kita dapat profit, kita juga dapat sesuatu hal yang buat kita bahagia ngejalanin. Gitu. Ada feedbacknya ya? Iya, ada benar feedbacknya. Ya. Ada pertanyaan yang membuat Faza ini penasaran nih kepada Kak Bram dan juga Kak Faik nih ya. Sebelum menjadi konten kreator yang sukses saat ini, ya kan? Ya. Apakah ada inspirasi, idol, inspirasi gitu, seseorang yang wah, gue tuh harus kayak gitu. Wah, gue inget banget sih dulu waktu
awal-awal berkarir gitu. Jadi ini ya sedikit cerita buat kalian semua ya. Kalian tuh kayak harus punya satu patokan, kayak punya role model gitu deh. Kayak kalian tuh harus lihat salah satu konten creator juga, atau ya intinya yang sukses di bidang itu. Nah terus kalian tuh tiru, ya nggak kalian tiru juga sih, kayak diambil ilmu-ilmunya terus kalian pakai. Nah kalau gue sendiri tuh terinspirasi dari salah satu konten creator juga dulunya ya. Dia konten creator di YouTube sejak awal 2012-2013an gitu kalau nggak salah. Wah, lama juga ya. Kalian juga pasti bakal tahu namanya itu Bayu Skak. Nah siapa sih yang nggak tahu Bayu Skak kan? Dan dia tuh wah gila sih, keren banget. Terakhir kali itu dia bikin karya gede-gedean, kayak bikin film juga. Ada 2 filmnya yang rilis kan, film Joyce Band sama Larati, dan itu tuh film yang booming banget gitu kan. Dan dari dulu gue tuh ngikutin jejak dia, dan sampai saat ini alhamdulillah gue juga bisa launching film gue sendiri gitu kan. Ya Hebat. nah, itu yang motivasi banget sih pokoknya dari dulu. Kalau dari Kak Faik nih? Kalau dari aku sendiri sih, dulu emang mengenal dunia konten creator itu emang dari beliau, dari Mas Bram sendiri. Jadi banyaklah aku belajar dari beliau, dari Bram, terus dia ajarin aku juga gimana tentang dunia konten creator. Jadi salah satu yang utama yang jadi inspirasiku juga Mas Bram ini sendiri, terus beberapa konten creator yang lain aku lihat video-video juga, itu sangat membantu sekali buat saya. Itu aja sih. Berarti ketika kalian teman-teman online yang pengen banget nih jadi konten kreator, kalian tuh juga bisa kan yang namanya mengidolakan seseorang ya kan. Terus bukan mencontoh ya, apa? Ya, inspirasi lah pokoknya. Menjadikan inspirasi, tidak menjiplak karya orang lain gitu ya. Itu kalian mengidolakan, berarti kalian tuh bisa, dari situ kalian bisa belajar gitu. Kayak aku tuh kayak begini loh gitu ya. Mencari jati diri sendiri gitu. Terus apakah Kak Faik mempunyai passion dalam konten kreator ini, dunia konten kreator? Oh ya, dulunya emang kan saya baru orang yang awam banget tentang dunia konten creator. Nah, di sini kalau masalah passion, emang dulunya ya nggak ada ketertarikan sama sekali sama konten creator. Apa sih kayak pekerjaan yang kayak aneh gitu menurut saya kan. Soalnya nggak masuk di akal gitu. Kayak syuting doang gitu. Kayak ngapain gitu ya. Kayak belum tentu menghasilkan juga. Ya. Terus akhirnya setelah ketemu si Bram ini, setelah aku belajar banyak hal tentang konten creator, ternyata konten creator itu sangat menghasilkan dan bahkan bisa melebihi pekerjaan yang ada di sekitar yang bisa aku jalani gitu. Nah, terus sekian lama itu berjalan, aku jalanin sama si Bram. Lama kelamaan aku makin suka gitu, makin tertarik, dan sampai sekarang itu jadi passionku sendiri. Oh, tuh hebat sekali ya. Berarti Kak Bram ini memberikan pengaruh yang besar ya. Tentu. Oh, tentu. Terus Kak Bram ini juga dapat pengaruh besar dari Bayu Skak gitu sendiri ya, ke dalam perjalanan sukses Kak Bram itu gitu. Terus pengaruh besarnya, ya kan tadi kan Kak Bram bilang Bayu Skak itu memberikan pengaruh besar ke dalam Kak Bram. Pengaruh besarnya tuh apa sih? Jadi pengaruh besarnya itu ketika bikin konten sih, kayak kamu tuh harus ningkatin kualitas konten kalian itu agar ditonton banyak orang gitu kan. Terus juga dia selalu kasih kata-kata motivasi, jika kalian ingin sukses maka jangan dengarkan kata orang lain. Jadi kalau misalkan orang-orang sekitar kalian ngehina kalian, ngejelek-jelekin kalian, gak usah didengerin aja, cukup fokus sama satu tujuan kalian, bikin konten sama upgrade kualitas konten kalian, dan itu tuh bakal naikin value kalian juga. Dan ketika kalian udah mencapai titik dimana keberhasilan itu, maka kalian akan bisa merasakan kesuksesan itu tersendiri. Kayak gitu sih, itu yang bikin motivasi banget. Nih ya,
sudah dekat nih ya kan, apalagi yang dari Kak Faik dari nol yang nggak bisa apa-apa sampai sekarang sebesar ini namanya ya kan, bisa dikatakan juga kalian bersahabatan dari dulu gitu. Bestie. Menurut Kak Bram nih, personalitinya Kak Faik itu Aduh. gimana nih? Aduh. Kalau masalah soal personality tuh kayak sebenarnya malu nih buat ngungkapin, soalnya kayak sifat aku sama dia tuh kayak jauh banget gitu. Kayak dia tuh pokoknya positive vibes banget sih orangnya. Iya emang kelihatan Iya. sih dari muka-mukanya, Iya. dari hawa-hawanya sebelum masuk tadi. Jadi gini ya, kalau pas dulu awal-awal bikin konten tuh kan, jadi kalau yang buat bikin jadwal konten, schedule konten kayak gitu, terus kayak bikin apa tema-tema konten tuh kan dari gue sendiri kan. Nah cuma gue tuh pas udah bikin ngelis sama bikin skrip kayak gitu, nah pas mau proses produksinya itu tuh hal yang paling bikin males banget. Soalnya karena jadwalnya kadang nggak teratur juga, nah terus kadang nggak ada yang ngiketin juga. Nah terus ketika dia dateng nih, terus jadi sering diingetin juga kan sama dia, terus karena gue sendiri juga orangnya pelupa ya. Nah setelah dia datang jadi konten lebih teratur, terus kita lebih jadi sering upload juga, jadi lebih konsisten. Pokoknya ya dia membawa hal yang positif banget bagi gue sih. Apa itu benar Kak Faik? Aduh. Bisa langsung diverifikasi nih jawabannya nih. Ya kalau emang sisi buruknya ya dia emang gitu ya. Wah, sisi buruk. Dia emang kadang tuh emang kadang suka teledor soal waktu tuh, kadang aku yang ingetin, aku bisa ngajakin dia, semangatin dia lah kadang gitu. Nah tapi kalau dia udah di depan kamera nih ya, dia udah stay di depan kamera, udah siap dengan dirinya sendiri, nah dia bakal on power sekali di depan kamera. Dia bakal bisa ngebawain acara ini dengan gayanya dia sendiri nih yang unik ya. Terus dia punya pembawaan yang unik bagi saya tuh, yang bisa ngebuat acara ini kayak hidup gitu ya. Ish, keren. Persahabatan ini bisa dicontoh ya guys ya. Saya juga nonton loh. Wih, Menurut Kak Faik nih, menurut kalian berdua nih, siapa yang lebih dominan nih di depan kamera? Wah, si Bram loh. wah, ya bisa dibilang kayak gitu juga sih. Soalnya tuh dari awal tuh dari kecil kan emang udah bakat-bakat artis gitu. Ya. Kalau dibilang kata orang-orang tuh apa ya, sifat-sifat sanguinis gitu. Sanguinis, iya Kayak benar. yang sok-sok ke artis-artisan gitu kan. Nah, ya emang lebih dominan juga sih dari yang kata gue tadi dari awal. Bikin jadwal konten, terus bikin konten semuanya lah pokoknya, dari skrip dan lain-lain. Kayak buat kita kan konten-kontennya tuh tentang ada komedinya juga, sketch komedi, terus ya pokoknya tuh banyak lah konten yang kita bikin sampai akhirnya bikin film buat ke layar lebar gitu. Nah kalau dia tuh lebih banyak di belakang layar, jadi pokoknya tuh lebih ke support system gitu. Nah cuma beberapa kali juga dia muncul di hadapan layar, cuma dia tuh kayak yang nge-managein aku gitu, jadi kayak manajernya aku gitu. Cuma ya bestie sendiri gitu. Ya. Berarti saling melengkapi nih ya. Ya kayak gitu sih. Terus pertanyaan yang banyak banget teman-teman online kita ini tanyakan, apakah menjadi konten kreator itu perlu inner beauty? Gimana ya, kalau misalkan dalam dunia entertain sendiri ya, kalau misalkan kalian mau jadi seorang entrepreneur, tentunya kan kadang juga kalau misalkan kalian nyari loker nih, syarat utama tuh berpenampilan menarik. Nah kan itu menjadi salah satu yang bakalan membangkitkan harisma kalian gitu kan, inner beauty kalian. Dan di situ tuh kalau kalian ingin menjadi konten kreator yang baik dan bakal diminati banyak orang, itu tuh kalian tuh harus punya salah satu ciri khas tersendiri gitu kan, kayak keunikan sendiri. Jadi orang lain tuh bakal ngiranya tuh kalian berbeda dari konten kreator lain gitu. Jadi lebih mudah dikenal deh kayak gitu pokoknya. Nih, kan tadi sudah dijelaskan nih, kita tuh perlu inner beauty gitu kan. Nah, kalau misalkan bagaimana caranya kalian berdua ini membangkitkan inner beauty kalian? Nah, membangkitkan inner beauty ya. Kalau dulu tuh kita tuh masih malu-malu juga ya. Iya, kayak ngebangun lah. Iya, kayak belum terbentuk. Tapi ya yang namanya juga berjalan dengan seiring berjalannya dengan waktu gitu kan. Lama kelamaan juga kayak karakter tuh bakal terbentuk. Jadi buat kalian semuanya ya, kalau
kalian pengen jadi content creator, YouTuber, TikToker dan sebagainya, ya kalian tuh nggak usah malu-malu. Jadi kayak mulai ngebangun aja. Kayak tipsnya itu kalian ya jadiin salah satu content creator role model gitu. Jadi kalian tuh ngikutin gayanya dia kayak gimana, cuma ya jangan diikutin sepenuhnya juga. Kalau misalkan diikutin sepenuhnya ya orang lain tuh bakal ngira, oh ini tuh dia gitu, bukan kamu gitu. Wah, jadi harus ada juga ciri khasnya sendiri gitu. Diingat tuh guys. Ya, kayak gitu. Terus juga yang bikin kita ini juga apa, yang bikin konten rame juga itu salah satunya konsistensi gitu kan, ya kan? Ya, Kalau menurut harus Kak tuh. Faik? Kalau menurutku sih yang penting kalian jalanin aja dulu. Ya. Dijalani Kalau kalian aja udah dulu. ada ketertarikan di dunia content creator, kalian jalanin aja dulu, rasain, habis itu di review gimana kalian bisa memperbaikin itu semakin lebih baik, semakin lebih baik. Kalau kalian cuman wacana-wacana doang, kalian cuman keinginan belaka, gak ada aksi, kan itu percuma juga. Iya. Lakuin benar. aja dulu. Iya. Benar. Nih, yang terakhir nih, untuk menjadi seorang sukses yang sekarang nih, pasti banyak banget rintangannya ya. Banyak Atau banget. halangannya pasti itu, udah Ya. pasti banget ya, apalagi di dunia entertainment ya kan. Ya. Terus di dunia konten kreator juga ya kan, dari banyaknya komenan-komenan negatif dari netizen-netizen gitu kan. Nah, bagaimana kalian mengatasi itu? Wah, cara ngatasinnya tuh intinya kalian tuh harus punya mental yang baja nggak sih? Iya. Jadi kalian Pasang tuh muka badak. Iya, pasang muka badak pokoknya. Kayaknya kalau misalkan ya emang balik lagi sama niat awal sih. Ya. Kalian itu yang pertama mau niat serius atau enggak gitu kan. Kalau misalkan kalian emang serius dari awal ya udah kalian itu nggak usah hiraukan komentar orang lain gitu kan, komentar-komentar negatif, ambil aja yang positif-positifnya gitu. Iya. Jadi ya yang penting itu kalian tadi balik lagi konsistensi, tapi konsistensi juga kalau misalkan kalian tidak ada perubahan ya percuma, harus upgrade kualitas kontennya juga, cara public speaking kalian, terus ciri khasnya kalian, balik lagi ke yang tadi awal, kayak gitu aja sih. Oke. Pada intinya itu ya, jangan mudah menyerah ya. Ya, Jangan mudah menyerah. Ketika gagal harus bangkit lagi, dicoba lagi ya kan. Belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan kita. Jangan cepat puas dalam mencapai sesuatu gitu. Ketika kita mencapai sesuatu tuh jangan cepat puas untuk itu gitu kan. Cukup sekian perbincangan kita. Terima kasih Kak Faik, Kak Ya, Bram terima sudah kasih memberikan juga. inspirasi suksesnya kepada teman-teman online kita. Jangan kemana-mana, masih ada bintang tamu kita yang lebih seru lagi, yang lebih kece-kece lagi untuk menceritakan kisah inspirasinya ya. Tetap di podcast Apa Sih? Ada Faza di sini, ada Faza. Jangan lari. Yeay. Hai teman online, kembali lagi di podcast Apa Sih? Ada Faza di sini, ada Faza. Jangan lari. Oke, masih di sini dengan suasana yang berbeda dan bintang tamu yang berbeda yang tak kalah kece dan gaul nih ya. Mereka tuh bakal mau ngasih tahu ke teman online tentang pencapaian sukses mereka yang diawali dengan hobi. Tanpa basa-basi, ini aja bintang tamunya. Agak berbeda ya suasananya dan vibe-nya. Gelap. Oke, sebelum kita lanjut berbincang, kita perkenalan dulu nih. Jadi saya akan memperkenalkan tim saya, tim Hore. Gimana? Yang dimana saya sendiri Iqbal dan cowok sendiri ini Pinkan dan Gayu. Oke. Nama band kita apa sih? Ini. Alam Kelam. Alam gelap. Ya. Oke. Nah, di sini tuh mau bertanya nih.
Posisinya yang cewek cantik ini sebagai apa sih? Sebagai apa sih? Apa sih? Apa sih? Sih. Kalau aku itu sebagai manajer dari 2 orang ini. Wow, Oh, manajernya. agak lain sih. Sebenarnya 4 ya kita. Iya, sebenarnya 4. Tapi yang 2 itu kayak berhalangan hadir gitu. Oh, lagi berhalangan. Tadi juga kesini juga habis manggung ya, makanya juga rada telat datangnya. Habis festival coy. Habis festival. Insya Allah. Insya Allah. Tur. Penasaran nih kan, kalian kan nih klop banget nih ya. Udah kompak banget gitu. Awal pertemuan kalian tuh gimana sih? Kenapa? Maksudnya kok bisa kalian bisa sedekat ini gitu? Jadi ini tuh berawal dari kuliah sih, yang dimana kita bertiga ini satu kelas. Dan saya sendiri gampang berbaur dengan teman-teman yang lain karena saya orangnya jahil dan bisa dibilang so asik sih. Tapi teman-teman yang lain yang susah berbaur dengan saya, dan inilah orang-orang yang bisa berbaur dengan saya sampai sekarang ini. Wih. Boleh tepuk tangan. Agak ya? Kagak. Oke. Di sini saya sebagai drummernya Alam Kelam coy. Tadi yang belum dengerin Alam Kelam tuh, ntar kita buat lagu-lagu dulu ya. Baru dengerin. Ya. Oke, pertama kali kenal personilnya dulu atau manajernya dulu? Terserah nih, Oke, mau yang mana? dari personil kita dulu ya. Nah, berhubung si Mas Iqbal di sini kan pertama kenal Iqbal itu awal masuk kuliah dulu, waktu ada event, aktif event atau ada kayak apa istilahnya, kampus awal masuk tuh apa istilahnya? PPM. Nah, gitu. BPM. PPM Kayak gitu kan. ospek gitulah. Ya, di ospek gitu. Aku belum ada temen tuh. Nah, Iqbal juga waktu itu sendiri tuh. Emang suka sendiri orangnya. Kayak gitu. Nah, aku juga gampang bergaul sih sama orang-orang sekitar, jadi aku langsung samperin tuh. Iqbal waktu itu dulu gondrong ya, bukan kayak gini. Otomatis kan kalau gondrong sama gondrong kan gampang kan kenalnya kayak gitu. Kayak satu kepala gitu. Satu kepala, satu rambut. Satu rambut. Yang penting sampuan. Aku habis sampan ya. Nah, waktu itu dia lagi di sendiri lah pokoknya. Lupa aku, dia sendiri, aku juga sendiri tuh. Langsung aja tuh nyamperin ke Iqbal. Ajak kenalan, siapa namanya Iqbal, aku Gayu. Nah, di situ kita kayak merasa kayak langsung satu frekuensi gitu. Nah, dari situlah kita ya kayak gimana ya, kayak kesana kemari kayak udah saling kenal kan, otomatis ngobrol bareng kan otomatis jadi santai gitu kan. Saling terbuka. Saling terbuka itu, santai-santai aja kayak gitu. Kalau ke mbak manajernya nih, Kalau aku ya sama kayak mereka berdua ini dari Iya. satu kuliah, Satu kelas. terus akhirnya udah pada lulus kan, terus Lulus apa? lulus kuliah. Dan suka dijailin. Emang udah lulus bro? Kita semester berapa nih? Terus habis itu karena aku tuh pengen punya cita-cita gitu loh, pengen nge-manajerin Suatu band. gitu. Terus akhirnya kayak aku tuh kepikiran nih, teman satu kuliahku itu ada yang suka musik, terus suka ngejamming juga kan. Terus akhirnya setelah dipikir-pikir boleh sih, terus akhirnya aku nge-kontak ya gitu. Dan yang agak lain lagi, dia tuh orangnya tiba-tiba nyelonong. Katanya aku bisa apa sih? Manajerin. Iya, nge-manajerin band kalian. oh, Nah, aku bilang kayaknya orang ini agak lain deh, tapi oke lah, Ya udah, jalanin dulu aja dulu. jalanin. Dan Butuh manajer gak? ternyata ya emang bisa lah. ya. Bisa diandalkan ya Bisa. berarti ya. Kalau dari penilaian nih, penilaian personality masing-masing nih ya, dari Kak Pinkan, Kak Gayu, Kak Iqbal itu saling menilai satu sama lain sehingga kalian tuh memutuskan untuk
oke, bekerja sama nih gitu. Apa yang ngebuat kalian yakin gitu? Apalagi kan manajer ya, nggak mudah gitu ya untuk ngehandle suatu band gitu. Gimana? Gimana ya ngejelasinnya? Tapi intinya aku pribadi suka orang yang kayak mereka ini santai tapi serius dalam menjalankan tanggung jawab. Oh, oke. Itu yang membuat saya sampai saat ini dekat dengan dia. Yang dimana orang-orang ini meskipun saya jahilin, saya ngomong apa gitu, dia tuh nggak pernah baper atau marah sedikit pun. Makanya aku dekat sama orang-orang ini. Makanya Semoga bisa nggak percaya jadi diri. anjing sih, jadi orang terus lah. Makanya bisa ini ya, Iya. bisa percaya banget gitu ya. Kalau dari Bu Manajer nih, Dari ini dulu aja sih. oh ya udah dari Kak Gayu. Ya awal kebentuknya band kan dari kelas kan, teman-teman kelas. Ya secara tidak langsung kan dari kenal orang-orang di kelas tuh kan langsung cair gitu loh. Kalau aku menilainya personil yang lain tuh kayak Iqbal ini contohnya, karena dia yang di sini kan ya gampang gimana ya, gampang berbaur gitu kayak Gampangan orangnya. bukan gampangan tapi dia gampang gimana ya, kalau mau berteman tuh enak gitu, Ah, santai gitu loh. Aku kayak juga pribadi orangnya santai aja gitu, menghindari permusuhan gitu. kalau Kapin kan, Kalau dari aku untuk personalitinya ya. Kalau dari si Iqbal ini dia kan dari tadi kan orangnya kayak selengean gitu ya. kan. Bisa dilihat lah ya. Nah, dilihat orangnya jahil Iya. kan. Tapi tuh dia tuh kayak gimana ya? Balance gitu loh. Ada jahilnya, ada seriusnya. Kalau disuruh serius ya bisa serius gitu. Terus kalau untuk ini si Gayu ini dia itu orangnya emang dari awal tuh pendiam, tapi kalau sekalinya gerak gitu dia tuh kayak bisa gimana ya, kayak bikin ide-ide gitu. Ide-ide yang Jadiin banyak kreatif, ide gitu. kreatif. Ide kreatif gitu Penuh ya. imajinasi gitu. Ini kalau kata dia Segaris. tuh out of the box, Ah. pikirannya tuh out of Segaris. the box sekali gitu. Oh my god. Jadi ya oke lah. Dipersatukan oleh garis. Disatukan oleh garis. Kan dari banyaknya beredar soal isu yang dimana itu band kalian ini itu memulai karirnya tuh sebenarnya tuh awalnya cuma iseng-iseng ya ternyata. Terus karena hobi, terus habis itu bisa segede ini gitu. Bisa diceritakan sedikit nggak tentang perjalanannya hingga sukses saat ini gitu? Dari yang awalnya iseng-iseng sampai wah ternyata segede ini loh, sampai banyak banget yang tahu gitu. Ya, bisa dijelaskan. Emang ada yang tahu kan kita bal. Mungkin Gayu bisa ngejelasin kan? Iya silakan. Ya itu dari awalnya kita kan iseng-iseng jamming kan di studio kayak gitu, temen kelas tuh. Ya udah ngover lagu apa gitu. Pertamanya ya kayak ngover lagu rock gitulah yang keras gitu. Tapi nggak keras banget sih. Ya kayak gitu. Sampai kita bisa membuat lagu yang berjudul Krisis Iklim. Kita hampir populer tuh kan. Coba-coba, laku enak. Besok-besoknya dicoba lagi, laku tambah enak. Nah, Disitulah. ini kan awalnya kan cuma iseng-iseng. Kenapa bisa ceritakan secara singkat aja gitu? Kok band kalian ini bisa meledak gitu, bisa terkenal gitu? Oh, itu. Nah jadi kan pertamanya kan dari awal kita kan ya iseng dari jamming tuh anak-anak kelas lah gitu. Ya mau ikut jamming aja kayak gitu. Terus kebentuklah sebuah band ini Alam Boy kayak gitu kan. Terus ya kita nyoba masukin kayak acara-acara kecil dulu ya kan. Ya, Kayak gigs cara-cara gitu kan. kecil. Terus kayak gitu tuh. Nah terus kayak misalnya kayak goal kita yang kita pengen banget nih, ya kita ikut kayak ada dari manajer tuh, kita dari manajer ini tuh kayak ngajak buat bikin tour atau masukin ke festival yang lebih gede.
Semoga aja bisa tercapai ya. Serius ya ini. Ya. Semoga aja bisa sih. Amin. Kita memanggil polisi skena ke sini. Ternyata tuh kalian tuh dengan hobi itu bisa loh sukses gitu, asalkan kalian itu bersungguh-sungguh. Tingkat kesuksesan bagi Kak Pinkan nih menjadi manajer ya, itu apa? Apakah cuman sekadar membawa band ini terkenal, atau masih ada goals yang masih pengen Kak Pinkan capai gitu? Kalau untuk goals ya, jadi aku tuh pengen band yang aku kembangin ini, yang aku manajerin ini tuh bisa kalau untuk tahun-tahun ke depan nggak cuma di Acara kecil gitu kan. nggak cuma yang di acara kecil, tapi kayak bisa dikenal dan dikenang gitu loh. Kita pengennya gitu, nggak cuma terkenal aja, tapi untuk tahun-tahun ke depan tuh kayak bisa terkenang gitu loh sama iya. band ini gitu. Iya Mbak, iya. Iya. Ya, Kalau Boleh. dari ini, kalau dari musisinya nih, musisinya goals apa yang pengen dicapai lagi, atau cukup sampai di sini aja enggak dong. goalsnya? Ya kita gimana, Bang? Kalau aku ya, aku akan menikmati proses ini, menikmati dengan cara saya. Kita kan masing-masing punya cara tersendiri untuk menikmati hidup inilah. Iya. Kalau untuk Mas Gayu gimana? Di sini kan kita masuk ke entertainment ya. Iya. Nah, goals kita tuh ya kayak menghibur, biar supaya semua orang tuh terhibur gitu loh. Ya bodo amat. Kita mau kayak gimana, kita juga bodo amat sih. Aku sendiri bodo amat sih sama aku sendiri ya. Yang penting kita harus bisa menghibur semua orang gitu. Dan yang terutama tuh kita senang, Kita bisa ikhlas, happy, nah, kayak gitu. tanpa kemunafikan yang terselipkan di dalam Audience jiwa. happy, kita juga sebagai entertainer juga happy untuk menghibur pendengar kita. Dan yang pastinya tuh yang merasa puas banget adalah seorang manajer ya. Waduh, Puas banget keren. membawakan nama bandnya ini Uang jadi masuk. wah. Ya, butuh sponsor. Boleh. Kan untuk mencapai goals itu nggak mudah ya. Ya, seperti yang kita ketahui banyak sekali rintangan ya, yang mungkin dari dulu ada orang tuanya yang nggak setuju dengan keputusan untuk menjadi seorang artis, menjadi seorang musisi gitu. Karena kan dulu kan menjadi seorang musisi itu kan sangat rendah gitu ya. Kayak ngapain sih harus jadi penyanyi itu buat apa? Pasti nyuruhnya bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu. Salah sih kayak gitu. Mungkin rintangan apa nih yang dulu pernah terjadi gitu dari Siapa masing-masing personel? Kalau saya pribadi terkait dengan orang tua, yang untungnya di mana orang tua saya selalu mendukung apapun yang saya lakukan selama itu masih dalam kata positif. Dia selalu menyupport, tapi yang biasanya menjadi penghambat itu ocehan-ocehan orang lain yang nggak jelas arah dan tujuannya. Dan untungnya saya itu bisa bodo amat. Saya kan bodo amat. Bodo amat ya. Apapun yang kamu katakan, selama kamu tidak menyentuh saya akan bodo amat. Oke. Kalau untuk Kak Gayu nih, Kalau saya sih pengen roti itu ya. Ada roti itu. Boleh tuh. Nah, kalau dari orang tua kan kebetulan juga nih orang tua dulunya kalau bokap ya asik bokap tuh. Bokap tuh ya sefrekuensi sama saya. Nah, dari istilahnya kalau di keluarga saya tuh ini turun temurun ya. Jadi kan bokap saya dulu punya kayak sebuah band namanya Android, tapi Android waktu itu belum muncul tuh. Nah, tahun 90-an tuh. Bener ini fakta. Fun fact. Nah, itu bokap saya jadi gitaris sekaligus vokalis ya. Kayak James yang Metallica tuh.
Sorry bro, sorry keceplosan nih. Nah, dari situ kan otomatis keluarga saya bisa tahu lah gimana lingkup musik kayak gimana gitu. Musik-musik keras ya terutama dia tahu gimana lingkup musik keras kayak gitu, dan ya tersupport lah saya kepada orang tua. Oke, berarti orang tuanya masih mensupport ya apa yang dipilih oleh anaknya gitu. Nah, kalau untuk manajer sendiri nih, tingkat kesulitannya apa dan bagaimana cara untuk bisa melewati itu gitu. Kalau aku itu Dia pulang pas ibunya tidur. kalau aku itu susahnya tuh kayak ngehandle mereka ini kayak susah kan. Jantan kayak binatang cuy. Iya, terus habis itu kayak susah cari-cari sponsor itu juga. Yang susah tuh kayak cari label gitu. Nah, cari-cari label gitu. Iya. Kan agak itu ya baru mau ya ini ya. Mau melambung tinggi. Mau mabung tinggi. Jadi ya Ya pahitnya ya. Jadi ya kita terima. wow. Jadi ya, wow. untuk menjadi sukses sekarang nih, ada nggak sih artis atau idol di balik kesuksesan kalian ini yang kalian tuh idolakan gitu, terus menjadi inspirasi kalian? Lamb of God. Iya, Lamb of God. Ada nggak? Siapa Dari dulu? musisi dulu nih, dari musisi. Siapa dulu, Bang? Kayaknya Dirimu. Felix, jangan Felix deh. Felix. Jangan deh ya. Terus Dia siapa? kan nggak punya lagu cuy. Wih, oke itu. Enggak deh, enggak. Mas Felix nih. Terus nih. Siapa, Bang? Tadi pertanyaannya apa ya cuy? Ini idola yang Idola. Siapa yang, ya? yang bisa menjadi inspirasi kalian hingga kalian sukses saat ini gitu. Kalau aku siapa ya? Siapa sih? Dulu dah. Gaya dulu deh. Nah, kalau aku kan dulu waktu mau lulus SD kan ini suka dengerin lagu-lagu 80-an. Nah, itu sebabnya karena bokap tuh kayak bapak itu kan dia dengerinnya 80-an kan. Nah, aku terdoktrin tuh kayak lagu-lagu gitu. Terus aku kayak ngulik-ngulik sendiri tuh kayak lagu-lagunya. Aku dulu pertama awal suka band tuh ini Guns N' Roses tuh. Nah itu aku satu albumnya aku kulik lagu-lagunya tuh. Nah itu juga menjadi inspirasi dan referensiku untuk bisa jadi kayak gini sekarang. Berarti Kak Iqbal sama Kak Gayu ini sama ya? Ya sama karena yang dimana dulu saya hidup di pedalaman yang jaringan belum sampai. Belum sampai Dan ya? akhirnya saya memilih untuk melanjutkan pendidikan ke kota dan bertemu bocah-bocah ini. Nah, kalau untuk manajer sendiri nih, apakah mempunyai idola tersendiri? Itu idola aku itu Bunda Yvette. Oh, Dia tuh manajer dari itu band Slang. Iya. Selengkan banget ya. Selengkan. Pengaruhnya apa tuh dari Bunda Yvette sendiri? Kalau pengaruhnya dari aku mungkin cara dia ngehandle anak-anaknya ya. Dari yang awalnya anak-anaknya itu tuh bandel, terus kayak jadi bisa sukses karena didikannya beliau gitu sih. Boleh tepuk tangan buat siapa? Bunda. Bunda Yvette. Wah, berarti lumayan berpengaruh ya dari Bunda Yvette dan tadi siapa? Saya Inspirasinya? sih sebuah band Sebuah band ya? Guns N' Roses. Ya, itu. Berarti itu pengaruh banget. Apakah pengaruh itu membuat kalian untuk kayak kalian ikuti semua, misalkan kalian copy gayanya atau musiknya? Kalau itu enggak sih ya, karena kita mendengarkan suatu musik yang kita suka itu
buat referensi, Iya. bukan buat tiruan. Bukan untuk mengcopy Iya. karya orang lain kayak gitu. Betul. Karena kita punya apa ya? Kita ingin berkarya, Dengan bukan ciri untuk khas kita sendiri. bukan meniru karya. Dari yang kalian bilang nih, kalian mempunyai karya tersendiri nih ya. Nah, keunikan apa sih yang ada di dalam band kalian? Apa Bal? Keunikannya ya apa ya? Mungkin susah ya untuk dijelaskan untuk Secara kita sendiri Iya. kita juga agak merasakan keunikan ya. gitu. Tapi mungkin orang lain yang menyukai Pendengar-pendengar kita ya tuh pendengar-pendengar kami bisa menilai Iya. keunikan dari kita kayak gitu. Kalau perbedaannya band kalian dengan band yang lain? beda nama. Aduh, Iya, nama dong. kita alam Masa nama kelam. doang? Kita alam kelam. Bedanya tuh kita suka kegelapan. Gitu. Pembawaannya juga bebas jadinya Bajunya ya. aja gelap-gelap, hitam. Oke, bisa diceritakan nggak pengalaman yang unik nih saat kalian manggung nih sebelum kita berpisah dengan teman online kita? Kalau pengalaman yang apa ya? Tuh, yang unik tuh. Yang unik aku tuh itu kayaknya nggak unik sih tapi konyol. Aku coba untuk banting gitar tapi gitarnya nggak Bass patah. dong. Oh ya, bassnya nggak patah dan penonton bersorak. Enggak ada enggak kesetrum. Nggak kesetrum, tapi penontonnya yang bersorak, lempar botol. Tapi untungnya aku kan bodo amat. Kalau dari Kak Gayu? Mungkin keunikan sih nggak ada sih. Kayak misalnya kayak pengalamanku kan duduk di kursi tuh pegel lah otomatis pokoknya panas lah. Konyolan sih kayak gitu sih. Main sambil berdiri. Kayak gitu. Kalau dari cerita manajer nih, apa pernah melihat kerendeman anak buahnya nih? Ada sih. Ada. Jadi itu kan ini si ini. Ah, Dia itu kayak di apa namanya itu kalau Stage diving. Stage diving. nah, Stage itu. diving. Nah, dia itu kan nggak ada yang nangkep ya mau diginiin. Malah Ada yang dipukulin. Tapi nggak ada yang nangkep gitu loh. Jadi dia Dipukulin pakai jatuh. Pas naik memar. Lucu. Hijau ya bukan ungu. hijau. Oke, itu ya. Dari pengalaman-pengalaman yang unik banget dari mereka. Wah, ternyata luas banget ya arti dari kata sukses itu bagi dari segi musisi dan dari segi konten kreator. Buat kalian yang pengen sukses, mencapai cita-cita, bisa memulai atau mencoba dari hobi kalian. Asalkan kalian itu bersungguh-sungguh seperti bintang tamu kita kali ini. Jangan lupa headbang dan mendengarkan alam Tuh. kelam. Masa aja lu nggak nonton. Dan yang paling penting untuk kalian adalah selalu berbuat positif di dalam kegiatan kalian. Terima kasih Kak Gayu, Kak Iqbal, Sama-sama. Kak Pinkan sudah Men. mau membagikan kisah inspirasinya kepada teman-teman online kita. Jangan lupa saksikan terus podcast Apa Sih di channel ini. Sampai jumpa kembali di podcast Apa Sih. Ada Faza di sini, ada Faza. Jangan.